Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Analisa ataupun potensi arah Australia USD jika dilihat di time frame-nya daily di sini, ini bisa dikatakan tren dalam keadaan bearish. Selanjutnya, bagaimana cara menganalisanya? Nampak di atas terjadinya ekstrim dan MHV di sini. Seperti yang saya sampaikan, untuk trading ini apabila untuk hari-hari tidak perlu terlalu besar time frame-nya, yang penting kita bisa memahami apa yang berlaku pada market ini. Di sini ada ekstrim MHV, selanjutnya membuat candlestick arah kuku sell dan berlanjut ke bawah. Nah, setelah sampai di bawah, bagaimana cara menganalisanya? Nah, ini yang sering saya sampaikan, volume minimal daily H4 H1, setup di H4 ataupun di H1. Kembali lagi pada media trend, untuk entry hari-hari boleh mengikut media trennya H4. Oke, kita akan berikan mappingan terlebih dahulu pada time frame-nya daily di sini. Di mana saya selalu memberikan tanda garis pada harga open atau close-nya tadi pagi. Nah, di sini adalah harga close tadi pagi atau opennya tadi pagi. Selanjutnya kita akan mencari ada setup apa di H4 ataupun H1. Kita coba ke H4. Apa yang berlaku di sini? Nah, selanjutnya jika kita melihat di H4 seperti ini adalah jelas nampak trennya tren penurunan. Akan tetapi jika sudah sampai di bawah, kita tidak boleh melakukan entry sell. Karena apa? Selnya BBMA berada pada zona ketinggian. Tidak ada yang namanya sell di area malo ataupun low BB. Ini sering saya katakan, entry terbaik dunia adalah low BB, top BB. Begitu pula top BB, low BB. Nah, di sini terjadi juga ekstrim. Ini adalah ekstrim. Nah, seperti yang saya sampaikan, entry terbaik dunia adalah low BB, top BB, top BB, low BB. Nah, selanjutnya syarat-syaratnya apa? Wajib ada signal ekstrim dan MHV. Ini adalah bagian dari setupnya BBMA, yang mana ada signal setup struktur cari entry. Nah, sering saya sampaikan yang mana double ekstrim pada H4 akan mematikan pergerakan di time frame atasnya. Oke, kita akan berikan tanda di sini. Apa yang berlaku di time frame atasnya? Nah, jika di sini terjadi ekstrim, selanjutnya di sini ekstrim, maka di time frame atasnya adalah MHV. MHV boleh entry, tidak perlu menunggu ekstrim. Nah, maknanya adalah pergantian candle tadi pagi kita boleh entry. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari teknik yang mana double ekstrim seperti ini akan mematikan pergerakan di time frame atasnya. Oke, selanjutnya kita mengacu pada time frame-nya daily. Apa yang berlaku di daily? Ini yang kita setup, karena yang mematikan pergerakan adalah time frame-nya H4. Oke. Nah, selanjutnya jika di sini terbaca area MHV, maka MHV akan menargetkan middle BB. Sejauh mana teman-teman dan rekan-rekan sudah menguji hal-hal seperti ini, yang mana ini adalah bagian dari teknik. Apabila ada entry berlayer, hendaknya apabila sudah sampai kita bisa menguranginya. Oke, ini adalah zona target. Apabila nanti terjadi kenaikan, maka targetnya akan ke atas. Sering saya sampaikan, untuk mencari analisa, mencari entry, tidaklah buru-buru. Yakinkan dulu setupnya. Yakin setup, maka akan yakin entry. Ini adalah analisa yang sangat sederhana. Apabila kita lihat dari atas, jelas nampak apa yang kita entry adalah melawan tren. Selanjutnya boleh atau tidak? Boleh saja. Kita melawan tren dengan catatan atau menggunakan caranya BBMA.
Yang wajib kita ketahui adalah satu, yang merubah arah adalah middle BB, yang membawa tren adalah MA50. Nah, ini wajib kita pahami ataupun kita detailkan terlebih dahulu. Fungsi dan peranan middle BB dan MA50 ini ada perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya jika tidak nampak di H4, apa yang berlaku di H4 sini, contohnya di sini nampak sekali double extreme pada H4 mematikan pergerakan pada time frame-nya daily. Nah, selanjutnya apabila daily di mapping maka berpotensi H4 akan kembali ke top BB. Nah, jadi apabila sudah ada entry, hendaknya tidak perlu ragu. Apa yang sudah kita entry pastinya kita sudah menentukan di mana nanti akan cut loss. Oke, apabila terjadi kegagalan, ada entry di bawah sini saat open market tadi pagi, maka kita bisa cut loss saat membuat momentum re-entry baru dilakukan cut loss. Ini namanya menggunakan metode dengan sesuai kaidahnya BBMA. Nah, tidak memasang SL akan tetapi menggunakan metode cut loss. Nah, jadi jika dilihat di H4 akan kurang lebihnya akan seperti ini. Akan kembali ke top BB. Itu untuk AUD USD karena ini mempunyai masa yang sangat panjang. Penurunan dari time frame yang lebih besar. Nah, selanjutnya jika kita perkecil di H1, apa yang berlaku di H1? Candle masih berada di atas middle BB. Oke. Nah, candle di sini berada di atas middle BB dan mampu close di atas MA50. Maknanya adalah mempunyai kekuatan yang sangat besar, menargetkan top BB atau membuat momentum. Apabila terjadi momentum pasti akan terjadi yang namanya re-entry. Nah, jadi BBMA ini hanya ada dua titik re-entry. Yang satu adalah saat terjadinya candlestick arah kukuh B dan terjadinya candlestick momentum. Ini rata-rata di atas 90% pasti akan berlaku re-entry. Nah, apabila ingin mendetailkan cara setup cukup sampai di sini. Daily, H4 dan H1. Setup H4 nunggu di H4, setup H1 tunggu di H1. H1 ke bawah adalah isinya, tidak perlu di setup. Jadi ikuti apa yang berlaku di sini dan di time frame kecil akan menjadi setup pembalikan. Yang mana di sini naik, yang di bawahnya akan membentuk struktur lengkap penurunan untuk kenaikan. Nah, jadi kalau kita sudah setup di sini, cukupkan sampai di sini. Mau entry di mana? Candle berada di atas middle BB maka menargetkan top BB. Nah, jika kita mengacu pada M15 contoh, ini akan menambah setup yang baru. Nah, nanti di sini akan terjadi membuat setup lagi padahal di atas jelas candle akan bergerak naik. Nah, dipindah misalkan ke M5. Ini akan menambah setup yang baru, nanti malah pusing ya. Nah, candle berada di atas middle BB, selanjutnya di M15. Nah, candle di atas middle BB di M30. Nah, candle di atas middle BB ini akan menambah banyak setup. Maka cukupkan setup itu sampai di H1 saja. Yang mana apabila candle masih berada di atas middle BB, destinasinya adalah Bollinger Band. Tidak boleh ada rasa takut. Nah, jika kita nggak pernah menguji, maka tidak akan pernah tahu seberapa tingkat akurasinya, seberapa tingkat konsistennya. Jadi sempatkan atau luangkan waktu untuk tetap mau mempelajari apabila ingin menjadi trader. Ini aset BBM itu hanya ini seperti ini saja, yang mana ekstrim TP wajib MHV kinesis arah re-entry dan momentum. Bahasanya sangat membosankan. Oke, jadi mengenai setup seperti ini tidak perlu di time frame kecil, cukupkan follow daily H4 dan H1. Tunggulah sesuai dengan setup yang berlaku.
H1, H1, H4, H4 daily berlaku pula di time frame-nya daily. Nah, kurang lebihnya cara mendetailkan setup seperti ini. Semoga ini bermanfaat bagi yang mempelajarinya atau untuk mempermudah mempelajari. Terima kasih.